Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagamannya. Setiap suku budaya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nilai-nilai budaya luhur yang ada di negeri kita ini termasuk salah satu bentuk kearifan lokal di Indonesia. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang menjadi pedoman untuk bersikap dan bertindak. Melalui kearifan lokal, masyarakat akan mampu mengembangkan budayanya secara terarah. Salah satu kearifan lokal yang ada di Indonesia adalah tari tortor. Tari tortor adalah tarian khas dari suku Batak Toba yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi daerah Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, dan Samosir. Hingga kini, tarian ini telah membudaya dan memiliki kedudukan penting pada kehidupan masyarakat adat Batak. Tarian ini selalu digelar dalam setiap pelaksanaan adat Batak. Gerakan tari tortor sangatlah sederhana. Tak heran jika kemudian banyak orang yang pertama kali mencobanya akan langsung bisa memainkannya. Tari tortor sendiri memiliki 3 jenis. Pertama, tortor pangurason, yaitu tari pembersihan yang dilaksanakan pada cara pesta besar. Kedua, tortor sepitu cawan, atau disebut juga tari 7 cawan yang menceritakan tentang 7 bidadari. Ketiga, tortor tunggal panalon, yang merupakan suatu budaya ritual. Selain sebagai tarian, tari tortor juga berfungsi sebagai sarana masyarakat Batak dalam menyampaikan harapan, doa, dan mohon perlindungan. Oleh karena itu, tari tortor menjadi bagian penting dalam setiap upacara adat yang memiliki kesakralan tertentu, seperti kematian, penyembuhan, panen, dan lain sebagainya. Jika pada masa dahulu tari ini hanya digunakan sebagai sarana ritual keagamaan, namun kini fungsinya melebar. Kini tari ini juga digunakan sebagai media hiburan dan komunikasi antar sesama masyarakat Batak. Properti tari tortor sendiri hampir sama dengan tari tradisional. Pada bagian atas penari terdapat penutup kepala atau ikat kepala yang terbuat dari kain ulos yang dihiasi pernak-pernik berupa bunga. Baju yang dikenakan pun berupa kemben yang dihiasi sedemikian rupa menggunakan benang emas. Kemben ini akan dipadu padankan dengan kain ulos yang berfungsi sebagai selendang. Tari tortor kebanyakan digunakan sebagai tari pementasan semata, bukan lagi menjadi sebagai bagian upacara sakral seperti dahulu. Namun saat ini, nilai dari berbagai budaya mulai bergeser, tak terkecuali tari tortor. Jika di masa lalu tari tortor digunakan sebagai sarana penyampaian batin kepada roh-roh leluhur, maupun kepada orang-orang yang dihormati dalam bentuk tarian sebagai rasa hormat, maka di masa sekarang tarian ini digunakan sebagai pentaseni, menyambut dan menghibur tamu. Di sisi gerakan, tari tortor memiliki gerakan tangan yang mengandung arti tertentu. Misalnya, terdapat 4 posisi tangan manenea yang berarti meminta berkat dan turut menanggung beban. Memasu-masu yang berarti memberi berkat. Mangido tua yang berarti meminta dan menerima berkat. Dan manomba yang berarti menyembah meminta berkat. Ketika gerak ini dilakukan sebagai pentaseni menyambut dan menghibur tamu, maka gerakan tangan makna dari posisi tangan tersebut akan menghilang dan hanya menjadi sebuah gerakan tari yang bermakna estetis semata. Dengan pergeseran nilai dari tari tortor ini, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari tari tortor ini hanyalah sebuah nama yang tercatat dalam sejarah. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan tari tortor ini dengan tetap mempelajari sejarah dan makna dari tari tortor. Salah satu contoh cara pelestarian tari tortor adalah dengan tetap menampilkan tari tortor pada acara adat ataupun acara keagamaan.